Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah energi kinetik rotasi. Seperti apa energi kinetik rotasi? Mari kita simak bersama-sama. Energi kinetik rotasi. Sebuah benda bermassa M yang sedang bergerak translasi dengan kecepatan V memiliki energi kinetik translasi yang dapat dirumuskan sebagai energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan sebuah benda yang sedang bergerak rotasi dengan kecepatan sudut omega dan momen inersianya I memiliki energi kinetik rotasi yang dapat dirumuskan sebagai energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Penurunan persamaan energi kinetik rotasi adalah sebagai berikut. Benda yang berputar pada porosnya memiliki energi kinetik rotasi yang persamaannya dapat diturunkan dari konsep energi kinetik translasi. Kita tuliskan persamaan energi kinetik translasi. Energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Karena V sama dengan omega R, persamaan energi kinetik rotasi dapat dituliskan sebagai energi kinetik rotasi sama dengan setengah M omega R kuadrat. Atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah M omega kuadrat R kuadrat. Dan dapat ditulis sebagai energi kinetik rotasi sama dengan setengah M R kuadrat omega kuadrat. Karena I sama dengan mr kuadrat, persamaan menjadi energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Contoh soal. Sebuah roda berputar dengan kecepatan 10 pi radian per sekon. Bila momen inersianya 2 kg meter kuadrat, maka energi kinetiknya adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data omega sama dengan 10 pi radian per sekon dan I sama dengan 2 kg meter kuadrat. Ditanyakan energi kinetik rotasi. Kita tuliskan persamaannya. Energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan energi kinetik rotasi sama dengan 100 pi kuadrat joule. Gerak menggelinding pada bidang datar. Pada benda yang menggelinding, gerak benda merupakan perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Oleh karena itu, energi kinetik yang dimiliki benda adalah energi kinetik total, yaitu energi kinetik total sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Atau energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Contoh soal. Bola pejal bermassa 2 kg dan berjari-jari 10 cm menggelinding dengan kelajuan 10 meter per sekon. Momen inersia silinder pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Maka besar energi kinetik bola pejal adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data M sama dengan 2 kg, R sama dengan 10 cm, V sama dengan 10 meter per sekon, dan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ditanyakan energi kinetik total. Kita tuliskan persamaannya. Energi kinetik total
sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kita ganti I dengan 2/5 mr kuadrat dan omega dengan V per R. Persamaan menjadi energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mr kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Selanjutnya, R kuadrat bisa kita coret. Persamaan menjadi energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 1/5 mv kuadrat. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan energi kinetik total sama dengan 140 Joule. Gerak menggelinding pada bidang miring. Sebuah benda bermassa M, berjari-jari R, dan momen inersia I sama dengan kmr kuadrat, dengan K adalah sebuah konstanta, menggelinding menuruni bidang miring. Energi mekanik pada kedudukan 1 sama dengan energi mekanik pada kedudukan 2. Kita tuliskan sebagai EM1 sama dengan EM2, atau EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Pada kedudukan 1, benda tidak memiliki kecepatan, sehingga energi kinetiknya sama dengan 0, dan pada kedudukan 2, benda tidak memiliki ketinggian, sehingga energi potensialnya sama dengan 0. Pada kedudukan 1, energi potensialnya kita ganti dengan mgh, dan energi kinetik pada kedudukan 2 kita ganti dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Persamaan menjadi mgh sama dengan energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Selanjutnya kita tulis sebagai mgh sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Kita ganti I dengan kmr kuadrat dan omega dengan V per R. Selanjutnya R kuadrat dan M kita coret. Persamaan menjadi GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah KV kuadrat. Masing-masing suku kita kalikan dengan 2. Persamaan menjadi 2GH sama dengan V kuadrat ditambah KV kuadrat, atau 2GH sama dengan KV kuadrat ditambah V kuadrat, dan dapat ditulis sebagai 2GH sama dengan K ditambah 1 V kuadrat. V kuadrat kita letakkan di ruas kiri. Persamaan menjadi V kuadrat sama dengan 2GH dibagi K ditambah 1. Dan dapat kita tuliskan V sama dengan akar 2GH dibagi dengan K ditambah 1. Dengan V adalah kecepatan benda saat di dasar bidang miring, dan K adalah konstanta inersia. Contoh soal. Bola pejal bermassa 2 kg dilepas dari puncak bidang miring sehingga menggelinding seperti pada gambar berikut. Momen inersia bola I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Apabila jari-jari 10 cm, kecepatan bola ketika mencapai dasar bidang miring sebesar titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data. M sama dengan 2 kg, I sama dengan 2/5 mr kuadrat, H sama dengan 7 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan V. Kita tuliskan persamaannya. V sama dengan akar 2GH dibagi dengan K ditambah 1. Kita ganti K dengan 2/5 dan kita masukkan data-data yang lain. Setelah kita hitung, kita dapatkan kecepatan bola ketika mencapai dasar bidang miring adalah V sama dengan 10 meter per sekon. Berikut ini penjelasan mengenai menentukan percepatan benda yang menggelinding pada bidang miring.
Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, yaitu gaya berat W dan gaya gesekan F. Gaya berat W dapat kita uraikan menjadi W sin alfa dan W cos alfa. Kita terapkan hukum Newton kedua pada gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan ma. Kita ganti sigma F dengan W sin alfa dikurangi F, persamaan menjadi W sin alfa dikurangi F sama dengan ma. Selanjutnya kita terapkan hukum Newton kedua pada gerak rotasinya, yaitu sigma tau sama dengan I alfa. Dari gambar terlihat bahwa gaya berat bekerja pada sumbu rotasi benda, sehingga tidak menyebabkan terjadinya gerak rotasi benda. Sedangkan gaya gesekan bekerja pada tepi benda, sehingga menyebabkan terjadinya gerak rotasi benda. Persamaan menjadi tau F sama dengan I alfa. Karena tau sama dengan RF, I sama dengan KMR kuadrat, dan alfa sama dengan A per R, persamaan menjadi RF sama dengan KMR kuadrat A per R. R di ruas kiri dan ruas kanan kita coret, persamaan menjadi F sama dengan KMA. Kita tuliskan kembali persamaan W sin alfa dikurangi F sama dengan MA. Selanjutnya kita ganti W dengan MG dan F dengan KMA, sehingga persamaan menjadi MG sin alfa dikurangi KMA sama dengan MA. M di ruas kiri dan ruas kanan kita coret, persamaan menjadi G sin alfa dikurangi KA sama dengan A. Setelah disusun kembali, didapatkan persamaan percepatan benda A sama dengan G sin alfa per K ditambah 1. Dengan A adalah percepatan benda. Contoh soal. Sebuah benda berbentuk bola yang berongga I sama dengan 2/3 mr kuadrat bergerak menggelinding tanpa tergelincir menuruni bidang miring kasar dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Bidang miring itu mempunyai sudut elevasi tangen alfa sama dengan 3/4. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data I sama dengan 2/3 mr kuadrat, V0 sama dengan 0, tangen alfa sama dengan 3/4, atau sin alfa sama dengan 3/5, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan benda A. Kita tuliskan persamaannya A sama dengan G sin alfa per K ditambah 1. Kita ganti K dengan 2/3 dan kita masukkan data-data yang lain. Setelah kita hitung, kita dapatkan percepatan benda A sama dengan 3,6 meter per sekon kuadrat.